Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Aisyah dengan NPM 0333231172 dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini sebagai pemenuhan tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, di sini saya akan membahas beberapa kasus yang ada di Indonesia. Salah satunya yang pertama, narkotika. Dilansir dari jawapos.com, Irjen Pol TM divonis hukuman penjara seumur hidup atas kasus peredaran narkotika jenis sabu yang menjeretnya. Hal itu disampaikan oleh Hakim Ketua dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Tapi, vonis ini diketahui lebih rendah dari tuntunan yang sebelumnya disampaikan jaksa penuntut umum, yaitu hukuman mati. Sebelumnya, terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol TM, dituntut pidana mati dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan sabu di Polres Bukit Tinggi. Hal itu diungkapkan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jaksa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menurut saya, hukuman mati terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu, juga dikenal sebagai eksekusi mati, berlaku di beberapa negara sebagai hukuman terhadap pelaku tindakan narkotika. Penerapan hukuman mati di atas peredaran narkotika sabu ini sangat bervariasi di seluruh dunia dan mencerminkan perbedaan hukum dan kebijakan yang ada. Perlu dicatat bahwa peraturan dan praktik hukuman mati berkaitan dengan narkotika berubah dari waktu ke waktu dan bisa sangat berbeda dari satu negara ke negara lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu menurut buku yang berjudul Eksekusi Mati karya Asma Rawati, ada beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina memberlakukan hukuman mati bagi pelaku peredaran sabu atau narkotika lainnya. Hukuman mati ini biasanya dilakukan melalui eksekusi menggunakan berbagai metode seperti tembak atau hukuman mati dengan suntikan. Kemudian, kebijakan hukuman mati terkait dengan narkotika telah menjadi konversi internasional dan banyak organisasi hak asasi manusia dari negara-negara lain menentangnya. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan tidak seharusnya diterapkan, bahkan terhadap pelaku tindak kejahatan narkotika. Beberapa pendukung kebijakan hukuman mati berpendapat bahwa itu adalah tindakan tegas untuk melawan peredar narkotika, namun banyak yang menilai bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi peredaran narkotika dan bisa memiliki dampak sosial dan kesehatan yang negatif. Beberapa negara yang sebelumnya memberlakukan hukuman mati atas peredaran narkotika telah mengalami perubahan kebijakan. Misalnya, beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah menghapus hukuman mati untuk tindak narkotika dan menggantinya dengan hukuman penjara atau rehabilitasi. Penting untuk diingat bahwa pandangan dan kebijakan berkaitan dengan hukuman mati atas peredaran narkotika sangat bervariasi, dan masalah ini terus menjadi topik perdebatan global. Selalu penting untuk memahami hukum dan kebijakan yang berlaku di negara terkait dengan narkotika dan hukuman yang mungkin diterapkan terhadap pelaku tindakan tersebut. Selanjutnya, kasus pembunuhan berencana. Dilansir dari kompas.com, Polres Metro Depok bakal menjerat AAB dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terkait pembunuhan berencana. Sebab mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UI itu diduga kuat membunuh juniornya, MNZ, dengan perencanaan terlebih dahulu. Fakta itu terungkap saat polisi menggelar rekonstruksi di Jalan Indekos korban di Jalan Palakali, Kukusan, Depok, Jawa Barat pada Selasa 22 Agustus 2023. Wakasatreskrim Polres Metro Depok AKP NP menyebut dari reka adegan yang dilakukan, tersangka AAB dapat dikenakan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.
Ia masuk pasal 340 dari adegan-adegan yang dilakukan oleh pelaku pada korban. Kita meyakini bahwa pasal 340 ini masuk, kata N usai rekonstruksi. Unsur perencanaan ini, kata N, tampak saat tersangka kembali ke sepeda motornya, lalu mengambil pisau dari jok motor untuk menusuk korban. Hal serupa juga disampaikan kuasa hukum korban, SA, yang menilai adanya unsur perencanaan sejak awal, sebagaimana ditampilkan saat reka ulang berlangsung. Jadi intinya kita melihat dari rekonstruksi ini ada unsur perencanaan dari awal. Dari dia menjemput korban sampai dia melakukan eksekusi dan itu disimpan di bawah kolong tempat tidur. Itu sangat tidak manusiawi, kata SN kepada media di TKP. Ditambah lagi, tersangka juga masih sempat memikirkan bagaimana menguburkan jasad korban usai pembunuhan terjadi. Sangat-sangat tidak manusiawi, apalagi ini kan manusia. Ya, jadi merencanakan untuk menguburnya lagi. Itu analisa kita ya. Menguburnya lagi dengan cara dia mengambil plastik. Dia memikirkan lagi beberapa hari kemudian untuk menguburkannya. Tutur dia. Dari kasus ini, apakah seorang pelaku pembunuhan berencana layak mendapatkan keringanan seperti remisi atau grasi? Jawabannya, tentu banyak faktor yang diperhitungkan saat mempertimbangkan keringanan bagi pelaku kejahatan, termasuk tingkat kejahatan, potensi rehabilitasi, dan alasan yang mendasari perbuatan tersebut. Beberapa sistem hukum memberikan kesempatan kepada pelaku untuk meraih pengurangan hukuman melalui berbagai cara seperti remisi atau grasi. Namun, keputusan ini biasanya dilakukan oleh otoritas yang berwenang setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Setiap negara memiliki sistem hukum dan prosedur yang berbeda dalam menangani kasus pembunuhan berencana, termasuk pertimbangan keringanan. Mereka berkonsultasi dengan ahli hukum dan berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku di negara mereka. Pada akhirnya, itu adalah keputusan pemerintah dan sistem peradilan negara untuk menentukan apakah pelaku pembunuhan berencana layak mendapatkan keringanan atau tidak. Ini adalah masalah yang kompleks dan bergantung pada hukum dan sistem peradilan pidana di suatu negara. Sudah ada 144 negara di dunia yang menghapus termasuk moratorium hukuman mati. Apakah Indonesia perlu menyusul di belakangnya? Tentu hukuman mati masih menjadi isu yang kontroversial di banyak negara, termasuk Indonesia. Menghapuskan hukuman mati adalah keputusan yang kompleks dan melibatkan banyak pertimbangan seperti keadilan, hak asasi manusia, efektivitas sebagai hukuman, dan pandangan masyarakat. Keputusan untuk menghapus atau mempertahankan hukuman mati adalah terserah pemerintah dan lembaga yang berwenang di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah lama mempertahankan hukuman mati sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sebagai hukuman terhadap kejahatan serius. Dengan demikian, pandangan masyarakat bisa berubah seiring waktu, dan ada pula yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif dan melanggar hak asasi manusia. Bagian dari proses demokrasi adalah melibatkan masyarakat dalam diskusi dan mendengarkan berbagai pendapat terkait isu-isu ini. Pada akhirnya, keputusan tentang apakah Indonesia perlu mengikuti tren global dan menghapuskan hukuman mati atau tidak sepenuhnya merupakan kebijakan yang harus diperdebatkan dan ditentukan oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dan masukan dari masyarakat. Dan kemudian yang terakhir, hukuman apakah yang layak untuk mengganjar pelaku pembunuhan? Menentukan hukuman yang layak bagi pelaku pembunuhan adalah keputusan yang kompleks dan melibatkan banyak faktor. Hukuman yang ditentukan oleh sistem peradilan suatu negara didasarkan pada prinsip keadilan, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi. Di Indonesia, hukuman untuk pelaku pembunuhan yang paling dikenal adalah hukuman mati. Namun, sebagai sebuah negara, Indonesia telah menunjukkan kecenderungan untuk mengurangi penggunaan hukuman mati dalam beberapa tahun terakhir.
Beberapa alternatif hukuman lainnya yang digunakan termasuk hukuman penjara seumur hidup atau penjara jangka panjang. Penting untuk dicatat bahwa penerapan hukuman yang layak juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Setiap hukuman yang diberikan harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, dengan terdapat proses yang adil dan transparan dalam penuntutan dan pengadilan pelaku. Hal ini menekankan pentingnya sistem peradilan yang kuat yang mampu menentukan hukuman yang layak berdasarkan fakta dan bukti yang ada dalam kasus pembunuhan yang spesifik. Selain itu, upaya untuk pencegahan kejahatan dan rehabilitasi juga harus diperhatikan sebagai bagian dari sistem peradilan yang komprehensif dan efektif. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.